wa qaddamat jami'ul anbiya'i biha war rusuli taqdiman makhdumi ala khadami wa anta tahtarimu sab'at tibaqa bihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alamin. Setiap para nabi dan para malaikat mengikuti Nabi Muhammad SAW dari langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, mengikuti Nabi sampai seakan-akan seperti yang namanya pembantu khidmat terhadap majikannya. Ini kedudukan Rasulullah SAW. Wa anta tahtariku sab'at tibaqa bihim, dan kau menembus sampai langit ketujuh seakan-akan engkau yang mempunyai alam semesta ini, wahai Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Inilah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Allah. Ya, dengan ucapan yang belum pernah terucapkan, pujian yang belum pernah ada memuji seperti Nabi Muhammad SAW. Sampai martabat ini nggak ada yang mau dan nggak ada yang bisa mencapai martabat ini. Sampai kata Habib Ali, rotabun tasqutul amani hasradunha ma warahunna warahunna. Martabat yang hanya diberikan terhadap Nabi Muhammad dan para anbiya menyesal diri dengan martabat tersebut dan tak pernah diberikan kepada sebelum Nabi dan setelah Nabi Muhammad SAW. Sampai kata Habib Ali, fahani'an lil hadratil Muhammadiyah. Sungguh beruntung Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan ini sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berjumpa dengan Allah. Apa? At-tahiyyatun mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Belum pernah ada pujian seperti pujian Nabi Muhammad SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijawab lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah berjumpa sama Allah, Nabi masih ingat umatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nah, di sini diwajibkan yang namanya sholat. Diwajibkan sholat sampai bolak-balik ya. Dari Nabi Allah Musa langit ke-6, apa kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, apa yang telah Allah fardukan terhadapmu dan terhadap umatmu? Oh wahai Musa, saya diperintahkan sholat. Balik lagi berapa? 50 waktu. Gak bakalan mampu kata Nabi Allah Musa. Balik lagi ya. Terus balik lagi, minta keringanan sama Allah, suruh minta keringanan, balik lagi sampai bolak-balik Nabi Muhammad SAW. Sampai 5 waktu. Apa kata Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, gak bakalan mampu umatmu. Ya. Coba minta keringanan sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku malu untuk minta lagi kekurangan lagi, diminta malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai turun, maka diwajibkan sholat. Ini kewajiban sholat. Nah, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ambil ya, kalau ceritanya panjang ya, bahkan banyak beberapa riwayat sampai saya kemudian mengambil 7 riwayat di dalam kitab Asy-Syifa di Taqrib Huquqil Mustafa. Begitu pula Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub ya, ada di dalam beberapa riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik bagaimana tadi ceritanya ya, itu cerita tentang Muhammad SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah, sampai turun, sampai diwajibkan yang namanya sholat. Dan dari sini kita bisa mengambil hikmah. Pertama, Allah menampakkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad, kedudukan Rasulullah SAW. Supaya nanti umat Nabi cinta sama Nabi Muhammad. Umatnya Rasulullah SAW senang sama Rasulullah dan mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena orang zaman sekarang. Ya, berapa banyak orang yang nggak mengidolakan Nabi Muhammad? Betul? Benar? Lebih mengidolakan tahor, kadang-kadang. Benar bu? Ya, mengidolakan artis. Subhanallah. Kadang kita lihat sedih. Umat Nabi tak kenal sama Nabi Muhammad. Umat Nabi tak
Umat Nabi tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW, bahkan mencari idola selain Nabi Muhammad SAW. Ini yang sedih. Bahkan mereka tidak kenal syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung anak-anak kita dimasukin ke pesantren, dididik dengan didikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beruntung karena apa? Di pesantren pasti dididik dengan akhlaknya Rasulullah, dididik dengan caranya Nabi Muhammad SAW, dididik bagaimana syariat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beruntung. Dan kalau kita udah punya pesantren, udah tempat, ya, punya majlis, bantu. Ya. Makanya ayo kita sama-sama nih. Kalau yang punya harta, ayo bantu pesantren. Tadi saya bilang kadang orang-orang subhanallah. Ya. Makanya orang tuh infak, orang mengeluarkan hartanya itu jangan nunggu yang namanya kaya, nunggu mampu. Kalau nunggu kaya nggak Allah gerakan nggak bakalan bisa. Coba lihat, misalnya memang ada orang-orang yang kata Imam Al-Haddad, ada orang yang memang Allah permudah urusan dunia dipersulit urusan akhirat. Berapa banyak kayak gini? Kalau buat dangdutan gampang, benar? Kalau buat dangdut, buat nyawer, gampang. Kadang kita lihat rumahnya susah, tapi nyawer 300.000 itu anak ingusan di rumah pakai baju partai kadang-kadang. Subhanallah. Coba 300.000 buat apa? Buat pesantren. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Segala sesuatu yang kita infakkan untuk yang namanya di dalam jalan kebaikan, mau buat masjid, mau buat pesantren, mau di dalam hal-hal baik, apa? Allah bakalan ganti. Allah bakalan ganti. Allah bakalan ganti. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Makanya kata ulama, termasuk amaliyah kalau kita pengen kaya tuh apa? Sedekah. Ada di Jakarta salah seorang orang kaya sampai ngomong sama salah satu habib, saya nih sebenarnya bisa kalau mau datang Jumatan itu pakai mobil sport. Kalau mobil sport tuh mobil mewah yang harganya 2 miliar. Mau Jumatan doang pakai kayak gitu. Kadang kita pakai odong-odong. Ente pakai Sogun 2008 mau jangan. Mana mau 10. Ini orang bisa. Ditanya apa kok bisa kayak gini? Alhamdulillah, saya dari zaman dulu sebelum saya sukses seperti ini, saya waktu jalan pertama di dalam bisnis, di dalam usaha, itu saya senantiasa mengeluarkan yang namanya 2,5%. 1 juta dikeluarin 2,5%. Bukan zakat, bukan. Ya. Kalau belum masuk yang namanya nisab, itu namanya bukan zakat, tapi sedekah sunnah. Ini orang udah dari dulu, makanya termasuk amaliyah kalau pengen cepat kaya apa? Banyak ini sedekah. Allah yang jamin, barang siapa yang dikeluarkan untuk di jalan Allah, Allah bakalan ganti. Ya, makanya ayo kita sama-sama nih, ya, di pesantren ini ada pembangunan. Kalau kita punya kelebihan harta ataupun kita bawa nih, ya, sekarang sambil sholawatan nih, sambil muter nih, ya, buat yang namanya pembangunan pesantren Al-Qamar. Insya Allah ini jadi amal jariah. Ya. Kadang kita lupa buat akhirat kita, kita lupa buat investasi buat anak, lupa investasi buat diri kita. Benar. Kalau yang namanya harta yang kita kumpulin, kita tinggal itu bakal jadi warisan, nggak bakal kita bawa sampai akhirat. Tapi kalau yang kita keluarin, harta kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, itu yang bakal nanti bawa sampai di akhir. Makanya, ayo mari kita sama-sama, ya, punya hartanya kelebihan harta, yang penting ikhlas. Mau seberapapun, Allah nggak melihat jumlah, tapi Allah melihat ikhlas. Mari kita sama-sama sambil sholawatan. Salam
siwak ya, nanti mungkin ada di mana nanti di belakang ya, nanti yang mau beli siwak, mau beli minyak wangi nanti bisa di belakang ya. Nah, lanjut ya. Tadi kemuliaan Nabi Muhammad SAW ya, kemuliaan Rasulullah SAW bawa yang namanya sholat ya. Ini sholat, kadang kita sholat ini menjadi suatu keberatan buat kita ya, benar gak? Kadang ada orang sholat berat ya. Ngobrol bisa lama, ngobrol bisa 3 jam, apalagi ngerumpi ibu-ibu kuat, benar bu? Ya. Ngobrol arisan bisa ya. Sholat yang cuma 5 menit kadang kita berat. Kenapa? Ini bukan suatu keberatan buat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau seandainya ahli qura, orang-orang kampung ini yang mana di dalam kampung tersebut amanu, pasti semuanya beriman. Wattaqau, dan bertakwa. Ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan takwa. Apa itu takwa? Menjaga sholat. Kalau jaga sholat, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama', akan Allah